Mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya. Kalau kalian mendengar kata ini, apa yang ada dalam bayangan kalian? Sulfonamid. Oke, antibiotik. Yang lain? Oke, antibiotik atau antibakteri ya. Jadi umumnya obat-obat turunan sulfa ini punya khasiat antibakteri. Nanti untuk bagaimana mekanisme kerjanya dan di mana tempat kerjanya nanti akan kita bahas. Jadi kalau di kimia farmasi 2 ini memang lebih dalam. Kalau mungkin kalian pernah dengar di farmakologi tentang bagaimana farmakologinya, kemudian efek samping dan lain-lain. Di kimia farmasi 2 ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana pengaruh struktur terhadap aktivitasnya. Baik, karena ini materi yang cukup agak rumit, terutama berhubungan dengan kimia, jadi silakan perhatikan dengan baik. Buat ringkasan dalam catatan kalian, karena ada materi yang sengaja saya share, ada yang tidak saya share. Yang saya share berarti kalian harus punya catatan sendiri. Baik, saya mulai. Sulfonamid, salah satu contohnya adalah sulfanilamid. Ini strukturnya. Ini menurut sistematika IUPAC ya. Jadi ini sudah terstandar dari IUPAC untuk struktur sulfanilamid. Nah, ini salah satu contoh sulfonamid. Kemudian sedikit sejarah tentang sulfonamid. Ernest Forbow dari Pasteur Institute meneliti bahwa Prontosil rubrum atau zat warna merah bila dalam tubuh tikus jadi sulfonilamid punya aktivitas menghambat streptokoki atau bakteri Streptococcus. Kemudian ada Gerhard Tomag atau seseorang dokter dari sebuah perusahaan memberi Prontosil kepada anaknya secara oral, kemudian sembuh. Nah, kemudian dia mendapat hadiah Nobel. Ada yang tahu apa itu hadiah Nobel? Ya, untuk seorang penemu ya. Jadi Nobel itu sebuah penghargaan yang tinggi bagi seorang ilmuwan jika menemukan sesuatu yang baru yang punya manfaat yang besar, terutama dalam perkembangan zamannya nanti. Jadi kalian misalkan menemukan senyawa obat baru misalnya, atau menemukan obat untuk HIV misalnya dari sebuah tanaman. Nah, itu mungkin ketika punya aktivitas yang signifikan, itu mungkin bisa meraih Nobel. Nah, kemudian ini reaksinya. Jadi Pak Gerhard ini memberikan Prontosil rubrum pada anaknya tadi. Kemudian setelah diteliti, Prontosil rubrum ini setelah dimetabolisme di hati atau liver menjadi senyawa sulfanilamid. Nah, ini yang mempunyai aktivitas antibakteri tadi. Oke, pengertiannya, jadi turunan P-aminobenzen sulfonamid atau sulfanilamid merupakan senyawa khas yang tersubstitusi pada N1 atau N4. Jadi posisi strukturnya tadi ya. Kemudian digunakan untuk pengobatan infeksi karena bakteri gram positif dan gram negatif tertentu. Kemudian beberapa jamur dan protozoa. Nanti kalau suara saya kurang jelas silahkan diinterupsi ya. Atau ingin bertanya boleh. Kemudian sulfanilamid ini punya aktivitas atau efektif terhadap penyakit yang disebabkan mikroorganisme, antara lain ada Actinomycetes, ada Bacillus anthracis, Brucella abortus, kemudian lain-lain ya. Kemudian yang sering kalian dengar adalah Streptococcus pneumonia atau yang sering menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian pernah kita bahas kemarin di pendahuluan bagaimana struktur dasar dari sulfonamid ini. Kemudian ketika posisi R ditempati oleh H atau Ra1 ditempati oleh H juga nanti akan membentuk apa.
nanti akan terbentuk senyawa sulfanilamid. Nah, nanti misalkan di air diduduki atau ditempati oleh struktur yang lain, maka dia akan membentuk senyawa yang lain, kemudian punya aktivitas yang lain juga. Nah, nanti ada sulfadiasin, sulfamerazin, sulfamezatin, dan lain-lain. Ini contoh yang lain, nanti kalian bisa baca sendiri atau kalian ringkas sendiri ya. Nah, kemudian kita masuk ke terapeutik. Umumnya golongan sulfanilamid ini punya aktivitas antibakteri. Antibakteri yang spesifik seperti apa? Banyak sekali ya. Jadi sulfonamid bisa untuk infeksi sistemik. Kemudian ada sulfonamid untuk infeksi usus. Nah, ada juga sulfonamid untuk infeksi mata. Kemudian saluran seni, kemudian untuk luka bakar dan yang lainnya. Jadi satu golongan sulfonamid ini punya antibakteri yang spesifik di daerah tertentu. Nah, kemudian kita masuk untuk yang golongan pertama, sulfonamid untuk infeksi sistemik. Untuk berdasarkan masa kerjanya, jadi setiap obat pasti punya masa kerja atau kita patokannya adalah dari T setengah atau T setengah eliminasi. Pertama, masa kerja pendek, di mana T setengah kurang dari 10 jam. Oke, kita ulang sedikit tentang T setengah. Apa itu T setengah? Tolong salah satu jawab. T setengah. Ada yang masih ingat? Mbak Hasna, apa itu T setengah? Halo? Ya, Pak. Apa yang Anda ketahui tentang T setengah, Mbak Hasna? Sudah pernah dapat harusnya di farmakologi mungkin awal-awal pengenalan. Udah pernah dengar? Tes setengah eliminasi mungkin. Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah. Oke. Mungkin nanti di mata kuliah farmakokinetik ya. Jadi kan ada farmakologi, ada farmakognosi, nanti ada farmakodinamik juga, farmasetika, dan macam-macam istilah-istilah dalam dunia farmasi. Oke, tes setengah eliminasi atau dikatakan obat ketika masuk dalam tubuh maka akan mengalami waktu untuk mendapatkan kadar puncak. Nah, setelah mendapat kadar puncak, kemudian dia pasti kadarnya akan turun atau konsentrasinya turun. Nah, ketika konsentrasi obat dalam tubuh tinggal setengah, maka dikatakan tes setengah eliminasi. Nah, atau waktu paro gitu ya. Kemudian ini contoh dalam masa kerja pendek atau waktu paro kurang dari 10 jam. Jadi kalau grafiknya kan seperti gunung itu ya. Dia akan naik nanti sampai puncak, kemudian dia akan turun lagi. Nah, itu tes setengah di puncaknya itu untuk sulfonamid ini kurang dari 10 jam, berarti bisa 8, bisa 6, bisa 7. Nah, contohnya ada sulfaetidol, ada sulfamerazin, sulfatiazol, kemudian sulfazomidin dan sulfisokazol. Nah, mungkin kalian yang perlu kalian ingat adalah salah satu contoh obatnya saja. Yang masa kerja pendek yang paling umum atau yang sering kalian dengar mungkin. Sulfamerazin misalnya. Nah, kemudian kita untuk yang masa kerja sedang di mana waktu paro 10 sampai 24 jam. Jadi lama sekali ya. Jadi obat masuk dalam tubuh untuk sampai ke kadar puncaknya 10 sampai 24 jam. Nah, apa pengaruhnya tes setengah ini? Lama tes setengah ini. Jadi kalau tes setengahnya semakin panjang, otomatis konsumsi obat atau waktu minum obatnya semakin sedikit atau frekuensinya. Jadi kalau obat-obat yang sehari sekali itu berarti tes setengahnya panjang atau pendek? Kan ada obat yang diminum 2 kali sehari, ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kalau yang 1 kali sehari, tes setengahnya semakin panjang apa semakin pendek? Ada gambaran enggak? Semakin panjang ya. Jadi
Intinya kalau semakin panjang tes tengahnya, berarti kan dia di dalam tubuh semakin lama ya. Otomatis kadar puncak kadar efektif obatnya masih tercapai dalam waktu yang lama. Grafiknya kan naik ya, naik. Sebentar saya oret-oret dulu. Ini ya. Jadi obat kan begini ya, naik kemudian dia turun. Nah, ini namanya tes tengah di sini nanti. Turun ke sini, tes tengah eliminasi. Ini durasinya bisa 1 sampai 8 jam bisa sampai di sini misalnya 5 ya. Nah, ada yang tes tengahnya sampai 10 jam. Berarti kan dalam sehari kan 24 jam, berarti dia dalam tubuh sampai 10 sampai 24 jam. Otomatis obatnya hanya cukup diminum sekali sudah cukup. Gitu. Paham ya? Kemudian ini contohnya yang kerja sedang ada sulfadiazin, sulfamethoxazole dan sulfapenazole. Kemudian ada masa kerja panjang di mana waktu paro lebih dari 24 jam. Bayangkan. Jadi obat ini setelah kalian minum selama 24 jam itu masih berputar-putar di saluran atau pembuluh darah kalian. Karena lebih dari 24 jam ya. Jadi tes tengahnya panjang sekali. Jadi satu kali sehari minum itu masih bertahan di dalam tubuh. Contohnya ada sulfadoxin, sulfalen dan sulfamethoxypyrimidazine. Oke, ini berdasarkan masa kerjanya. Kemudian ada sulfonamid untuk infeksi usus. Nah, ini dirancang agar sedikit diserap dalam saluran cerna dengan memasukkan kukus yang bersifat hidrofil kuat. Oke, hidrofil kuat. Apa itu hidrofil kuat? Hidrofil saja. Hidrofil apa? Pernah dengar istilah hidrofil? Hidrofil, ada lipofil, ada hidrofob. Kalau hidrofil apa? Mbak Widianti. Apa itu hidrofil? Pernah dengar? Mbak Widi. Dalam. Apa itu hidrofil? Senyawa yang berikatan dengan air, Pak. Senyawa yang berikatan dengan air. Maksudnya bagaimana? Ayo. Maksudnya? Oke, jadi dia suka air ya. Ada hidrofil, lawannya hidrofob. Atau kebalikannya, dia suka minyak. Kalau hidrofil dia suka air. Artinya jika dia bertemu dengan senyawa atau pelarut yang air, maka dia akan mudah larut. Kalau hidrofob dia akan lebih suka untuk pelarut-pelarut minyak. Ya, mungkin kalian pernah dengar untuk vitamin ya, ada yang larut lemak dan larut air. Jadi itu contohnya. Jadi untuk sulfonamid yang di usus ini sengaja dibuat sangat mudah larut. Jadi ketika dia masuk dalam lambung, dia akan cepat larut, kemudian cepat dibuang atau dipindah ke usus. Karena tujuannya adalah untuk infeksi yang ada di organ usus. Contohnya seperti petalil, suksinil atau guanil. Ini membentuk turunan sulfonamid yang mudah larut dalam air. Nah, jadi ketika dia mudah larut, otomatis dia akan cepat-cepat dibuang dari lambung ke usus. Nah, ketika sampai di usus besar, senyawa dihidrolisis oleh bakteri usus, kemudian melepaskan pelan-pelan sulfonamidnya sehingga dia aktif. Jadi kan tidak semua obat bekerja di lambung ya. Jadi ada yang memang ditargetkan untuk infeksi di saluran usus atau diserap di dalam usus. Nah, nanti bisa dimodifikasi dari strukturnya seperti ini, dia dibuat dengan penambahan kukus yang hidrofil. Bisa juga diformulasinya. Mungkin kalian pernah dengar tablet salut ya. Ada salut gula, salut enterik, kemudian salut film. Nah, tujuannya adalah supaya dia, kalau salut film terutama, dia tidak larut di dalam lambung. Jadi dia terlindungi, kemudian ketika sampai di usus dia pecah. Nah, seperti itu.
Bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada sulfonamid untuk infeksi mata. Jadi khusus untuk pengobatan konjungtif, infeksi mata superfasial lain, dan trahoma. Jadi di organ mata. Mungkin kalian nanti bisa melihat di obat-obat tetes mata ada beberapa tetes mata yang menggunakan antibakteri golongan sulfonamid ini. Contohnya ada sulfacetamid Na atau albusid Na. Ini untuk pengobatan konjungtivitis ringan karena bakteri Haemophilus aegyptus atau Streptococcus pneumonia. Nah, dan Streptococcus aureus. Sering pula untuk infeksi pada kulit dan membran mukosa. Tes tengahnya 10 jam ya. Dosis tempat untuk konjungtif, larutan atau salep mata 20%, 0,1 mili 3 kali sehari. Oke, lebih mudah dipahami kalau ini karena hanya mata ya. Jadi mekanisme kerjanya kan dia langsung ke pembuluh darah di mata. Oke, lanjut. Untuk sulfasoxazole ini, sulfasoxazole diolamin atau gantrisin nama lainnya. Dosis tempat untuk konjungtif, larutan atau salep mata 4%. Jadi nanti kalian sekali-kali lihat tetes mata yang ada di pasaran misalnya, baik di apotek atau di toko obat lain misalnya. Nanti kalian lihat kandungannya apa. Nanti biasanya satuannya adalah persen dalam mili. Kemudian yang keempat ada sulfonamid untuk infeksi saluran seni atau saluran pembuangannya atau kencing. Untuk pengobatan infeksi saluran seni karena cepat diserap dalam saluran cerna, sedang ekskresi melalui ginjal lambat sehingga kadar obat di ginjal cukup tinggi. Nah, contohnya ada sulfacetamid, sulfadiazin, dan yang lain kalian bisa baca, ada sulfamethoxazole juga. Jadi dia ditargetkan supaya bekerja di ginjal atau saluran pembuangan air seni. Kemudian ada sulfameter. Ini penyerapan dalam saluran cerna cepat tetapi ekskresinya sangat lambat. Jadi dia mudah diserap tapi susah dibuang. Kadar serum tertinggi dicapai 4-8 jam setelah per oral. Tes tengah plasma 48 jam. Nah, bayangkan 2 hari dia berkeliling-keliling di dalam tubuh kalian. Dia susah dikeluarkan ya. Jadi kemudian kadar obat dalam plasma yang tidak terasetilasi 90%. Dosis awal 1,5 gram diikuti 0,5 gram per hari. Ini sulfameter ya, jadi dia sangat sulit untuk diekskresi. Kemudian yang kelima ada sulfonamid untuk pengobatan luka bakar. Umumnya untuk luka bakar yang terinfeksi oleh Pseudomonas sp atau Clostridium welsi. Contohnya ada mafenid acetat atau sulfamilon dan perak sulfadiazin. Ini biasanya ada pada obat-obat untuk luka bakar. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya. Barangkali punya obat itu ya, obat luka atau salep luka bakar di rumah. Kalian lihat kandungannya. Dia golongan sulfa atau tidak. Kemudian mefenid asetat atau sulfamilon, struktur homolog sulfanilamid. Berbeda dengan sulfanilamid lain, senyawa ini tidak menghambat asam p-aminobenzoat. Jadi dia punya mekanisme yang berbeda untuk yang sulfamilon ini. Dosis krim mengandung 8,5% mefenid dioles 2 kali sehari. Kemudian contoh yang kedua ada Ag sulfadiazin. Mudah larut dalam air, efektif secara setempat terutama terhadap bakteri Pseudomonas sp pada luka bakar. Kemudian sulfanilamid untuk pengobatan lain-lain. Ini untuk infeksi membran mukosa dan kulit ada contoh sulfanilamid, sulfabenzamid, dan sulfacetamid Na. Ini untuk pengobatan dermatitis,
herpetiformis, contoh sulfapiridin. Nah, ini tadi contoh infeksi membran mukosa itu ya, sudah untuk dermatitis sulfapiridin. Kemudian untuk infeksi telinga, contoh sulfasuccinamide. Nah, kalian bisa lihat kalau punya tetes telinga di rumah, kandungannya apa. Kemudian untuk infeksi mulut, ada sulfatolamid. Nah, itu beberapa golongan atau contoh sulfonamid golongan lain-lain ya. Kemudian ada lagi untuk infeksi jamur, contohnya ada sulfadiazin, sulfadimetoksin, sulfamethoxypiridazin. Kemudian ada untuk pengobatan malaria yang disebabkan Plasmodium falciparum, di mana penyebabnya ini Plasmodium ini yang kebal terhadap kloroquine. Jadi kalau malaria kan biasanya diambil dari kinin ya, quinin, atau zat aktifnya kloroquine. Bisa digunakan sulfadoxin dan sulfadiazin untuk malaria. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang golongan-golongan sulfonilamid sebelum kita masuk lebih dalam ke kombinasinya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi sulfonamid bisa digunakan tunggal, kemudian bisa digunakan kombinasi. Nah, kombinasi atau campuran sulfonamid ini bertujuan untuk menurunkan terbentuknya kristal asetil sulfat di ginjal. Jadi efek samping obat-obat sulfa ini memang umumnya adalah kerusakan ginjal karena dia mengendap di sana ya. Jadi susah diekskresi sehingga dia mengendap di ginjal. Kemudian dapat digunakan terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sediaan tunggal sulfonamid. Nah, seperti yang saya bilang, kalau hanya satu sulfonamid tidak sembuh, artinya bakterinya dia resisten atau kebal, maka perlu adanya kombinasi. Contohnya adalah trisulfa. Jadi kalian harus hafal ini isinya trisulfa. Ada sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfamezatin. Sulfadiazin, sulfamerazin, sulfamezatin. Dah, itu trisulfa. Dosis awal 3 gram, kemudian untuk selanjutnya 0,5 gram 4 kali sehari sampai infeksinya terkendali. Jadi misalkan untuk terapi TBC atau tuberkulosis misalnya, itu kan terapinya sampai 6 bulan ya, paling tidak 6 bulan. Jadi harus terkontrol penggunaan obatnya. Kemudian kombinasi sulfonamid dengan trimetoprim ternyata menunjukkan aksi sinergis atau saling menguatkan ya, karena dapat menghambat biosintesis asam dihidrofolat melalui 2 jalur. Nah, sulfonamid dapat mempengaruhi penggabungan asam p-aminobenzoat dalam sintesis asam dihidropteroat. Kemudian trimetoprim ini yang merupakan bagian struktur analog asam dihidrofolat menghambat reaksi asam dihidro asam tetrahidrofolat. Jadi sulfanilamid kan punya aktivitas sendiri ya, atau mekanisme kerja sendiri. Kemudian trimetoprim punya cara kerja sendiri. Setelah digabungkan, dia bisa lebih kuat untuk membunuh bakteri. Nah, itu disebut kombinasi yang sinergis. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini struktur sulfamethoxazole. Nah, kemudian dia kan punya aktivitas di sini dalam pembentukan asam folat oleh bakteri. Nah, kemudian setelah sulfamethoxazole ini menghambat pembentukan asam folat oleh bakteri, kemudian dihambat lagi oleh trimetoprim sehingga terbentuk tetrahidrofolat. Nah, ini yang membantu membunuh bakteri. Nah, keuntungan lain penggunaan kombinasi
Antara lain terjadinya kekebalan kuman tidak secepat seperti pada penggunaan bentuk tunggal dan cukup efektif terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sulfonamid lain. Jadi resiko terjadinya resisten lebih kecil jika menggunakan kombinasi dibandingkan bentuk tunggal. Ini contoh cotrimazine, jadi kombinasi sulfadiazin dan trimetoprim 5:1. Nah, dosis oral kombinasi 800 dan 160 mg. Kemudian ada cotrimoxazole, pernah dengar mungkin cotrimoxazole. Jadi isinya Bactrim, Bactrizol, Corimol dan Trixol. Kombinasi ini sulfamethoxazole dan trimetoprim. Ini nama lainnya ya, Bactrim, Bactrizol, Corimol. Isinya kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim. Disebut cotrimoxazole tadi. Nah, ini punya keuntungan karena keduanya punya waktu paro biologis yang sama, tes tengahnya sama. Jadi cara kerjanya bersamaan. Nah, kemudian ekskresinya juga sama kecepatannya. Jadi sama-sama benar-benar couple gitu ya, karena sama. Kemudian ada kelviprim. Ini kombinasi sulfalen dan trimetoprim. Perbandingan 200-250 mg. Oke, selanjutnya ini contoh antibacterial agent which act agent cell metabolism. Jadi bagaimana agen antibakteri bekerja pada penghambatan metabolisme sel bakteri. Nah, mekanisme kerjanya kalian harus paham. Untuk sulfonamida mempunyai struktur mirip asam p-aminobenzoat atau PABA istilahnya. PABA merupakan suatu asam yang diperlukan untuk biosintesis koenzim asam folat dalam tubuh bakteri atau protozoa. Jadi bakteri itu mampu membentuk asam folat untuk bertahan hidup. Nah, ketika pembentukannya dihambat oleh sulfonamida, maka dia tidak bisa berkembang biak atau nanti dia akan mati. Nah, terjadi dalam pepton atau jaringan tubuh, terutama setelah autolisis dan hidrolisis asam, kemudian nanah, bakteri, dan ekstrak ragi. Nah, itu proses terjadinya pembentukan biosintesis koenzimnya. Ini saya lewat saja. Nah, kemiripan struktur sulfonamid, jadi struktur sulfonamid ya, dan PABA ini mengacaukan PABA itu sendiri. Jadi ini senyawa yang sudah ada dalam bakteri, di mana untuk pertumbuhan bakteri ya. Nah, dia bersaing seperti yang saya bilang kemarin, dia secara kompetitif ya, kompetitif atau bersaing. Kalau dia menggunakan PABA, maka bakterinya akan tumbuh. Nah, ketika dia ada sulfonamid, dia akan bersaing, menyaingi PABA. Jika bakterinya salah mengambil, yang harusnya PABA mengambil sulfonamid, nah maka dia tidak akan membentuk asam folatnya, sehingga dia tidak bisa tumbuh dan bakterinya mati. Nah, itu kurang lebih. Jadi berkompetisi dengan PABA pada lokasi yang sama dalam enzim, menghambat biosintesis dihidrofolat ya, yang pembentukan asam folat. Kemudian tetrahidrofolat, yakni pada proses transfer karbon satu karbon, kemudian akan mencegah dan menghambat pembentukan biosintesis DNA. Jadi asam folat ini akan mempengaruhi pembentukan atau biosintesis DNA pada bakteri. Ya, jadi otomatis bakteri tidak bisa berkembang atau tumbuh, kemudian mati. Gampang ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kita lewat saja. Hubungan struktur dan aktivitas. Nah, kita lihat. Untuk dapat aktif, gugus amino dan radikal sulfonil pada cincin benzen harus terletak pada posisi 1 dan 4. Jadi sulfonamid di luar atau dalam setian ini belum aktif. Kemudian untuk bisa aktif, dia harus punya di posisi 4 dan 1. Gugus amino primer
sangat penting untuk aktivitas karena banyak modifikasi pada gugus tersebut. Nah, adanya modifikasi itu ternyata menghilangkan aktivitas antibakteri. Contohnya metabolit N4, kemudian asetilasi tidak aktif sebagai antibakteri. Jadi ada metabolit ini N4 ini, di mana ketika terjadi asetilasi menjadi tidak aktif sebagai antibakteri. Nah, kemudian bentuk yang aktif sebagai antibakteri adalah bentuk garam N1 terionisasi. Kalau tadi kan terasetilasi ya. Nah, kemudian aktivitasnya akan meningkat bila substituen berupa heteroaromatik, ada gugus aromatik. Kemudian sedang N1 disubstitusi tidak aktif sebagai antibakteri. Nah, jadi harus mengikat gugus ini. Jika di N1-nya yang disubstitusi, tadi kan terionisasi ya, maka dia aktif. Jika disubstitusi, maka tidak aktif sebagai antibakteri. Jadi ini pengaruh struktur ya, posisi N1. Penggantian cincin benzen dengan sistem cincin yang lain dan pemasukan substituen lain pada cincin benzen akan menurunkan atau menghilangkan aktivitas. Jadi cincin benzen ini tidak boleh diganti-ganti dalam struktur sulfonamid ya. Tadi kan sulfonamid kan ada cincin benzen di tengahnya ya. Cincin benzen ini ya, tolong diingat-ingat. Jadi kalau ditanya jangan bingung. Cincin benzen atau aromatis. Nanti di sini mengikat N, ada SO tadi. Nah, ini namanya cincin benzen. Gitu ya. Diingat-ingat. Kemudian penggantian gugus SONH2 tadi ya, di posisi yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, dengan SO2 C6H4 PNH2, senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Nah, kemudian penggantian CONH di tangan sebelah kanan atau CO C6H4 PNH2 akan menurunkan aktivitas. Jadi untuk meningkatkan aktivitas, jadi yang dimodifikasi adalah lengan sebelah kiri. Tapi dia punya dua lengan ya. Jadi gugus cincin benzen tadi ada lengan kanan, ada lengan kiri. Aktivitas antibakteri turunan sulfonamid pada pKa 6 sampai 7,4. Itu kalian pernah dengar ya, pKa pengaruhnya pada pH. Jadi dipengaruhi oleh pKa ini aktivitasnya. Kemudian masuk ke efek samping. Oke. Kerusakan ginjal karena pembentukan kristal yang sukar larut di ginjal oleh metabolit sulfonilamid dan asetil sulfonilamid seperti yang kita bahas tadi. Jadi rata-rata untuk obat sulfonamid ini kan tes tengahnya panjang ya. Ada yang di atas 10. Nah, sehingga kan dia di dalam tubuh atau pembuluh darah kita lama atau tertahan lama, tidak segera dikeluarkan. Nah, karena itu dia akan lebih banyak mengendap di ginjal, sehingga membentuk kristal di ginjal metabolitnya ini. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, sulfonilamid pKa-nya adalah 10,4. Di dalam urin yang pH-nya 6. Nah, pH-nya urin itu sekitar 6 ya. 6 basa atau asam? Urin. Ayo. 6 pH. Asam. Oke, Mas Haris. Pernah mencoba rasanya? Kok tahu asam? Ya, udah dong. Oke. Ya, tapi kalau pH 6 itu ya asam. pH asam. Patokannya apa kok bisa dikatakan asam? Pernah merasakan atau bagaimana? Karena karena itu berdasarkan teori. Kalau pH 1 sampai 6 itu pH asam, kalau 7 netral. Oke, gitu 8 ya. sampai 14 basa. Oke. Saya kira pernah mencobanya. Oke, jadi patokannya adalah air ya, atau netral. Netral itu berapa? pH berapa?
7. Oke, Tujuh. 7. Pokoknya kalau di atas 7 maka pH-nya basah. Berapapun pokoknya di atas 7. Di bawah 7 entah 6, berapa itu bisa dikatakan asam. Sulfonilamid ini pH-nya 6, berarti dia asam. Terdapat dalam bentuk tak terionisasi. Jadi tidak terion ya. Jadi kemarin kita bahas sedikit. Ada obat yang terion dan tak terion. Kalau terion berarti dia akan larut dalam air, kemudian segera dibuang melalui urin. Nah, sulfonilamid ini dalam bentuk tak terion, berarti kan dia tidak larut dalam air, sehingga dia susah untuk dikeluarkan. Nah, kemudian bentuk ini sukar larut dalam air, sehingga mudah terbentuk kristal dalam ginjal. Nah, dari ginjal tidak bisa membuangnya karena dia membentuk kristal, sukar larut dalam air. Ya hampir seperti paracetamol gitu ya. Jadi dia kan sifatnya sukar larut ya, sehingga dia punya efek samping kerusakan hati juga dan ginjal. Nah kemudian semakin berkembangnya zaman, usaha untuk membuat sulfonilamid lebih mudah larut dalam urin. Pertama, jadi perlu kalian ketahui kenapa obat-obat sintetis itu cepat sekali berkembang dan macamnya banyak sekali. Dari amoksisilin saja contohnya. Satu amoksisilin golongan turunan penisilin gitu ya. Ada amoksisilin, ampicillin, kemudian ampicillin, macam-macam lah golongan antibiotik ya. Mungkin kalian masih ingat ada berapa golongan antibiotik. Ada aminoglikosida, kemudian ada amoxicillin P, amoxicillin G. Banyak sekali turunannya. Sekarang saja sudah ada beberapa generasi. Itu merupakan hasil dari sintesis, di mana untuk meningkatkan aktivitas atau kerjanya. Jadi dia modifikasi di strukturnya misalnya dan macam-macam. Nah, sulfonilamid ini kan punya efek samping yang cukup berbahaya, terutama pada kerusakan ginjal tadi. Maka banyak peneliti melakukan penelitian untuk membuat sulfonilamid ini mudah larut dalam urin. Yang pertama, meningkatkan volume dan aliran urin dengan minum banyak air pada awal pemberian turunan sulfonilamid. Jadi paling mudah ya. Jadi kalau habis minum obat ini banyak-banyak minum air putih. Jadi supaya dia cepat dibuang. Kemudian meningkatkan pH urin sampai 10. Artinya dia di atas 7 berarti pH-nya basah. Kemudian dengan pemberian asam bikarbonat 1 sampai 4 gram. Asam bikarbonat sifatnya apa? Asam bikarbonat ada yang tahu sifatnya? Basa ya. Jadi saya beri contoh untuk obat-obat antasid kan. Antasid kan isinya kan ada aluminium bikarbonat, ada magnesium bikarbonat, dan yang lain bikarbonat itu sifatnya basa. Kan fungsinya untuk menetralkan asam lambung ya. Salah satunya asam bikarbonat ini dia sifatnya basa. Pada pH basa sulfonilamid akan membentuk garam yang mudah larut dalam air. Jadi reaksi antara asam dan basa akan membentuk garam. Nah, garam kan larut dalam air ya. Jadi dia mudah dikeluarkan. Kemudian solusi yang lain membuat turunan sulfonamid yang punya pKa rendah sehingga pada pH urin terdapat dalam bentuk terionisasi yang mudah larut dalam air. Jadi dia dimodifikasi supaya pKa-nya itu rendah. Nah, dengan pKa rendah ini berarti dia akan sifatnya semakin basa. Ketika bertemu dengan urin yang pH-nya asam ya, maka dia akan terbentuk garam sehingga mudah dibuang. Gitu. Contohnya sulfamethoxazole, ini pH-nya asam 6,1 dan sulfisoxazole contohnya pKa-nya 5,0. Kemudian cara yang lain menggunakan campuran beberapa sulfonamid dengan dosis yang sama untuk mencapai dosis total, contoh trisulfa. Jadi solusi yang lain adalah menggunakan kombinasi. Jadi dengan kombinasi efek sampingnya bisa diturunkan.
Nah, jadi resiko terjadinya kerusakan ginjal bisa teratasi. Kemudian sulfonamida punya efek samping lain, antara lain reaksi hipersensitivitas. Contohnya sindrom Stevens-Johnson. Oke, sindrom Stevens-Johnson. Ada yang pernah dengar sindrom ini? Ini cukup keren ya, sindrom Stevens-Johnson. Ada yang pernah dengar? Siapa tadi? Mbak Mikael. Pernah dengar sindrom Stevens-Johnson? Belum pernah, Pak. Yang lain. Ada yang pernah dengar sindrom Stevens-Johnson? Belum pernah, Pak. Oke. Baik. Jadi Gangguan kulit bukan, Pak? gangguan kulit bisa. Ada yang punya pandangan lain sindrom Pak Steven ini? Nanti kalian bisa cari sindrom Stevens-Johnson ini. Jadi mungkin penemunya ya namanya Stephen dan Johnson ini, atau Pak Stevens-Johnson ini. Jadi sindrom ini muncul akibat reaksi hipersensitivitas. Jadi kemungkinannya 1:1000 mungkinnya 1000 orang bisa muncul efek ini. Jadi jika kalian mengkonsumsi amoksisilin atau obat antibiotik, kalian ada beberapa bagian tubuh yang akan mengalami alergi, dan alergi ini bisa sampai tidak cuma gatal ya, jadi bisa melepuh, bengkak dan melepuh. Jadi mungkin ada orang ya, atau kalian mungkin ada saudara atau siapa habis minum obat ini kok misalnya bibirnya merah kemudian membengkak dan melepuh misalnya, atau di bagian kulit yang lain misalnya di bagian leher atau bagaimana. Nah, mungkin itu adalah sindrom Stevens-Johnson pasien itu atau orang tersebut. Jadi tidak terjadi pada semua orang, jadi hanya beberapa orang, dan perbandingannya memang kecil. Jadi 1:1000 mungkin dari orang akan mengalami sindrom ini. Jadi solusinya adalah ketika ada pasien, misalnya kalian ada di rumah di apotek misalnya, ada pasien datang mengeluhkan keluhan seperti itu, datang kemudian setelah minum obat ini kok seperti ini, maka kalian harus menghubungi dokternya untuk mengganti jenis antibiotiknya karena pasiennya alergi. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian search itu di Google itu agak ngeri juga untuk sindrom ini, karena efeknya kalau tidak segera ditangani bisa membahayakan. Kemudian efek sampingnya lain ada alergi miokarditis, kemudian reaksi alergi lain, kemudian anemia hemolitik, anemia aplastik, agranulositosis, dan gangguan saluran cerna. Kemudian efek samping yang lain penggunaan sulfonamid secara luas ini dan tidak selektif sering menyebabkan terjadinya kekebalan bakteri, jadi atau resisten ya. Jadi karena memang biasanya untuk penyakit-penyakit yang kronis, kemudian pasiennya itu tidak teratur menggunakan obat, sehingga apa yang terjadi, dia karena tidak teratur ya, jadi efek sampingnya adalah resisten, bakterinya jadi kebal. Kemungkinan terjadinya kekebalan adalah peningkatan produksi asam aminobenzoat oleh bakteri. Nah, bila mikroorganisme sudah kebal terhadap satu sulfonamid, pada umumnya juga akan kebal terhadap semua turunan sulfonamid. Nah, ini yang repot atau kekurangan ya jika menggunakan tunggal atau pengobatan tunggal. Jadi kalau kalian minum obat antibiotik, kenapa pasti dokter menyarankan harus teratur dan dihabiskan? Itu penting. Yang jelas yang pertama untuk mencegah terjadinya resistensi. Yang repotnya apa nanti ketika sudah terjadi resistensi, artinya obat itu sudah tidak berguna untuk mengobati penyakit atau infeksi pada pasien. Mau tidak mau harus ganti
turunan atau ganti antibiotik yang lain atau menggunakan kombinasi. Nah, jika kalian terus misalnya pasiennya itu tidak teratur, kemudian ngeyel gitu ya, susah untuk supaya teratur mengkonsumsi antibiotik, maka dia akan semakin sulit atau menggunakan antibiotik yang turunan yang jauh, di mana obat-obat ini akan susah didapat dan harganya akan semakin mahal. Nah, itu juga akan merugikan pasien itu sendiri. Nah, resistensi muncul karena pertama, naiknya produksi PABA oleh bakteri tadi ya. Jadi sulfonamid kan menghambat PABA. Nah, jika bakterinya resistensi ini muncul karena bakteri ini semakin banyak memproduksi PABA. Jadi antara obat yang diberikan kemudian dengan produksi PABA dari bakteri, lebih banyak produksi PABA-nya. Jadi obatnya kalah, maka dia akan terjadi resistensi. Kemudian resistensi muncul karena yang lain mengubah sensitivitas target pada enzim dihidropteroat sintatase. Jadi salah satu enzim yang ada di dalam bakteri, di mana enzim ini lebih sensitif pada substrat alam. Nah, kemudian amplifikasi gen dari enzim. Enzim lebih banyak, maka saturasinya oleh para antagonis menjadi sulit. Jadi ketika bakteri itu punya banyak enzim, maka dia peluang untuk tetap tumbuh itu lebih tinggi, karena obat biasanya hanya bekerja hanya pada salah satu enzim. Kemudian ternyata bakterinya punya cara lain untuk memproduksi enzim. Nah, mau tidak mau dia akan bisa tetap tumbuh walaupun sudah dikasih atau diberi antibiotik. Kemudian resistensi muncul lagi karena mekanisme bypass. Jadi mikroba ini dapat menggunakan asam folat dengan cara lebih efektif. Nah, tadi kan sulfonamid ini kan menghambat pembentukan asam folat ya. Nah, kemudian karena dia punya misalnya alat cadangan atau alat emergensi untuk memproduksi atau menggunakan asam folat, nah, ini juga akan menghambat atau menyebabkan resistensi pada antibiotik. Kemudian mereduksi permeabilitas sel terhadap sulfonamid. Jadi umumnya resistensi ini muncul karena permeabilitas sel terhadap sulfonamid direduksi oleh bakteri. Maka hanya sedikit obat yang ditransfer ke dalam sel. Jadi bakteri ini punya semacam perisai atau penghalang yang menghambat masuknya sulfonamid ke dalam bagian tubuhnya, sehingga dia kebal ya. Jadi karena obatnya tidak bisa masuk. Oke.